Kemudian takdil halaman 9293 yang intinya wajibnya mengangkat imam berdasarkan dalil surah An-Nisa ayat 59. Perhatikan yang bawa teks. Pahami ini dulu ya. Jadi mengatakan wajib mengangkat imam berdasarkan dalil surat An-Nisa ayat 59. Jadi mereka itu cari ayat Qur'annya nggak ketemu. Dalil wajibnya mengangkat imam yang langsung itu nggak ada menurut mereka, sehingga pakai dalil ini terus nanti dia ngambil tafsir dan dia artikan sendiri. Coba perhatikan, sambil perhatikan dulu kata-kata ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti mukhatabnya siapa nih? Seharusnya mukhatabnya siapa? Orang iman semuanya kan ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di keplesetnya mereka di wa ulil amri minkum ini. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan taatlah kepada orang-orang yang menguasai perkara, memiliki perkara, keputusan di antara kalian. Ini. Nah, lalu mereka ngambil dalil pembenaran supaya membenarkan apa? Menurut Abu Hurairah ini. Taatlah kepada ulil amri menurut Abu Hurairah. Ini kata mereka, ini mensitir ucapan mereka. Dalam tafsir At-Tabari, ulil amri adalah para amir. Bunyinya ini. An Abi Hurairah fi qouli ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum qala humul umara. Umara. Abu Hurairah mengatakan hum al umara. Ulil amri itu adalah para amir. Nah, seperti kebiasaan Jokam mengambil dalil sepotong-sepotong untuk pembenaran kebatilan mereka. Sebenarnya ya, kalau mau baca benar ya, tafsir ayat ini, coba nanti siapa yang tak suruh dalam jamaah Jokam, mereka banyak yang nggak ngerti. Ya tolonglah para mubalik yang misalkan sudah ngerti bahasa Arab, tolong dirujuk lagi ayat ini. Dalam tafsir At-Tabari ya, ayat ini surah, sebutkan surah An-Nisa ya. An-Nisa ayat 59 ya. Tolong buka. Di situ Imam At-Tabari menyebutkan 3 perselisihan ulama dalam makna ulil amri. Jadi beliau Imam At-Tabari menyebutkan 3. Ada 3 perselisihan dalam masalah ulil amri. Apa sebenarnya ulil amri? 1 para amir, 2 para ulama ahli ilmu, 3 para sahabat Nabi. Coba dirujuk lagi Tabari. Jadi Imam Tabari menyebutkan ada pendapat 3. Mereka punya dasar dalil masing-masing. 3 orang. Namun lalu beliau memilih pendapat yang pertama, yaitu ulil amri. Ulil amri adalah amir, seperti perkataan Abu Hurairah. Nah, namun di sini Jokam memalsu atau menyimpangkan makna. Inilah keterbatasan ilmu Jokam, mengira kata-kata umara amir adalah dalam ucapan Abu Hurairah adalah amir golongan seperti amir mereka, perasaannya gitu. Jadi kalau suruh baca humul umara, wah ini bapak amir kita ini, perasaannya ngono kuwi. Perasaannya seperti itu, rumangsane itu, persangkaannya kayak begitu. Padahal yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah keamiran, kekhilafan yang berkuasa seperti di masa beliau hidup, bukan pemimpin golongan. Tidak ada zaman itu pemimpin golongan yang dianggap amir yang berkuasa paling tinggi, apalagi tersembunyi. Nggak ada. Zaman Abu Hurairah itu apa? Siapa kira-kira amirnya? Ya, Abu Hurairah itu sampai hidup di masa insya Allah kekhalifahan Umar atau Utsman. Berarti beliau melewati apa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Insya Allah di situ sampai zaman Khalifah Utsman, 3 khalifah. Lah, di sini ucapan Abu Hurairah humul umara inilah oleh Jokam diambil, ini bapak amir ini. Ulil amri itu amir, imam daerah, imam pusat, wakil 4 imam daerah. Masya Allah. Dari mana Anda ngambil ini? Ya dari angan-angannya. Kalau kita bisa halunya, halusinasinya. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian Jokam juga berdusta dalam mengartikan ucapan Abi Hurairah dan melanggar kaidah mereka sendiri. Mereka bikin kaidah kan?
tidak boleh mengambil rujukan dari kitab karangan. Sekarang mereka ambil dari tafsir At-Tabari. Dari mana mangkulnya mereka? Coba tanyain. Mereka kan bikin ilmu itu kan harus apa katanya tadi? Mangkul, terus musnad, mutasil kepada guru yang memiliki sanad kan gitu. Coba tanyakan. Kamu ngambil dari Tabari coba. Tabarimu mana sekarang kitabnya? Terus kamu ngaji di mana? Kepada siapa? Mana sanadnya? Ini kan nggak konsisten namanya. Ini satu ya. Mana sanadnya? Jika mereka mengatakan punya sanad dari jalur ustadz tadi, sekarang mungkin kalau didedes itu yang di atas itu, lah itu ustadz itu. Maka kita katakan mereka tidak konsisten lagi. Bilangnya apa? Mekah Madinah apa? Tidak murni lagi. Lah kok ngambil? Ini itu namanya ucapan orang bingung itu. Itu satu. Kemudian Jokam juga telah berdusta memaknai ucapan Imam Ibnu Katsir. Jadi dalam masalah ini mereka mensitir ucapan Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsir ayat 59 surat An-Nisa. Di mana dustanya? Karena hanya mengambil sedikit dari ucapan Imam Ibnu Katsir. Terakhir diambil pucuk Imam Ibnu Katsir. Padahal ya, mereka mengira bahwa ulil amri adalah amir seperti amir mereka. Padahal dalam tafsir ayat itu Imam Ibnu Katsir sangat jelas menyimpulkan bahwa ya, kalau mau baca lagi silakan yang bisa baca bahasa Arab tolong jangan mau ditipu, sampaikan kepada yang lain. Dan kalau Anda bisa bahasa Arab baca. Ulil amri adalah para amir penguasa dan para ulama dengan mensitir beberapa riwayat hadis dan ayat-ayat pembanding. Ini diantaranya. Ini Imam Ibnu Katsir. Dimuat di sini. Ini diantaranya kita ambil sedikit perbandingan. Ya. Qala al-Bukhari. Imam Ibnu Katsir mengambil hadis Bukhari dari Ibnu Abbas. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Qala berkata Ibnu Abbas nazalat fi Abdullah bin Hudzafah. Ayat ini turun kepada seseorang pemimpin bernama Abdullah bin Hudzafah. Idz ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Ketika Nabi mengutus Abdullah ini untuk memimpin bala tentara. Berarti pemimpin bala tentara itu apa namanya? Panglima perang. Ayat ini turun untuk mentaati amir. Amir yang wakil yang dibuat oleh Nabi. Namanya Abdullah bin Hudzafah. Nabi penguasanya, Nabi imamnya, terus bikin wakil panglima perang namanya Abdullah bin Hudzafah. Itu ulil amri. Ini satu. Kemudian waqala Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas wa ulil amri minkum yakni ahlal fiqhi wad din. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Cuman mereka ini enggak ngambil yang ini. Ini dibuang, diambil nanti ujungnya yang diambil. Ya, nanti saya tunjukkan yang diambil. Ini Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas mengatakan ulil amri minkum itu adalah ahlul fiqhi wad din. Ahli fikih dan ahli agama. Maksudnya apa? Taatlah kepada mereka para ulama dalam urusan apa? Urusan agama, urusan ilmu, urusan syariat. Wadh-dhahir mana tadi? Wa kadza qala Mujahid. Mujahid juga mengatakan seperti wa Atha wal Hasan al-Basri wa Abu al-Aliya ulil amri minkum yakni al ulama. Ulil amri minkum adalah para ulama. Wadh-dhahir ini kesimpulan Imam Ibnu Katsir. Perhatikan saudara yang akan mentakdil Jokam, sampaikan, ini kamu bohong. Kamu ngambil ucapan Ibnu Katsir terus kamu artikan amir seperti golongan kamu, itu bohong. Mana ulil amri kamu atas namakan Imam Ibnu Katsir. Enggak boleh itu pemalsuan namanya. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir di sini. Wadh-dhahir wallahu alam annal ayata fi jami'i ulil amri minal umara wal ulama. Ini Imam Ibnu Katsir. Yang tampak jelas wallahu alam bahwa ayat ini yaitu An-Nisa ayat 59 itu fi jami'i ulil amri, mengenai seluruh ulil amri. Orang yang punya perkara, keputusan, perintah, yaitu minal umara, para amir, wal ulama, dan para ulama. Jadi ulil amri di sini kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir adalah para penguasa, para pemimpin, dan para ulama. Ini jelas ya kebohongannya makalah ini. Dia maknai, dia ambil amir. Katanya ulil amri itu amir seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini bohong. Imam Ibnu Katsir mensitir beberapa
riwayat dan beliau menyimpulkan ulil amri itu adalah amir-amir penguasa dan para ulama. Bukan apa? Bukan apa? Bukan golongan tersembunyi lagi. Bukan. Ini yang mereka ambil ini halaman 5. Fahadihi awamiru bi ta'atil ulama wal umara wa lihadza qala Allah taala atiullah ittaba'u kitabahu. Atiullah maksudnya ittaba'u kitabahu. Ittabi'u kitabahu. Atiur rasul maksudnya khudhu bi sunnati wa ulil amri minkum. Nah, ini yang diambil nih, dipotong nih. Saya kasih tahu. Yang diambil mulai kurung ini wa ulil amri ini. Ya, coba dilihat naskahnya. Yang diambil oleh makalah ini mulai kata-kata ulil amri ini. Ai fima amarukum bihi min ta'atillah la fi maksiatillah fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah kama taqaddam fil hadis sahih innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang mereka ambil ini sama perkataan Abu Hurairah dalam tafsir At-Tabari. Jelas ya? Jelas kejahilan dan kesombongan serta penyimpangan dari makalah ini. Kalau ini ada unsur kesengajaan, berarti ini adalah khain, orang yang mengkhianati, menipu umat. Kalau ini kejahilan, berarti ini perusak agama. Mujtahid jahil kata Rasulullah. Bahaya orang memberikan makalah, memberikan keputusan, menyimpulkan lalu salah, itu berarti menyesatkan umat, waliyadzubillah. Baik.